Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Huwaidi sebagai pembawa acara. Pada kesempatan kali ini kita telah bersama Mudir Pesantren Persatuan Islam Bangil Ustadz Hebzi Gozi lagi ya. Dari pada kesempatan kali ini pula mungkin kita akan sedikit, mungkin nggak sedikit juga, akan lebih lama, lebih dalam membahas seputar Ramadan, yang dimana pada bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan yang dapat kita raih, karena pada bulan ini pula kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan, serta disebut pula bulan penuh ampunan. Jadi di bulan ini kita akan mendapatkan pengampunan serta akan dilipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita gali lebih dalam, apa aja sih yang dapat kita raih dari buah hasil dari Ramadan, puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, kita tahu secara umum semua kebaikan kita yang rutin dilakukan itu mukaffaratun bainahuma. Misal ya, sholat duhur ke asar, asar ke maghrib, itu mukaffaratun bainahuma, menghapuskan dosa kecil yang diantara keduanya. Jumat ke Jumat kata Rasulullah, hari Jumat ke Jumat, ini yang mingguan. Yang tahunan Ramadan ke Ramadan, itu ketika kita sanggup melaksanakan Ramadan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, maka 11 bulan ke depan sampai kita ditakdirkan bertemu dengan Ramadan yang tahun depannya, itu mukaffaratun, jadi tetap sebagai penghapus dosa. Akan tapi jangan lupa hadisnya ini tidak berhenti sampai di sini. Malam yajtanibul kabairo, selama dia itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi sekedar dosa-dosa kecil saja yang diampuni. Kemudian Ramadan ini juga sebagai madrasah kepada kita. Madrasah itu kita umpamakan tempat di mana kita itu ditempa lebih peka dalam ibadah, lebih peka dalam sosial, merasakan gimana sih rasanya orang itu yang ditakdir Allah kekurangan secara ekonomi, sehingga mereka makan mungkin sehari sekali. Jadi kita bisa merasakannya itu ketika Ramadan. Jadi kita kemudian merasakan apa yang orang nggak mampu itu rasakan. Iya, karena kita kebiasaan makan sehari 3 kali ya, belum nyamilnya. Belum. Nah, gimana sih rasanya orang-orang yang memang secara ekonomi itu tidak mampu kecuali makan sehari. Jadi kita bisa merasakannya. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis yang secara umum, Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosa setelahnya. Tentu saja ini jangan dipukul rata, maksudnya semua dosa diampuni, tidak. Jadi gampangnya dosa kecil dan tidak berhubungan dengan Dosa besar. hubungan sama manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita karena dijanjikan Allah, wah enak nih melakukan puasa Ramadan diampuni, kemudian kita malah dengan itu berani melakukan dosa. Ini sudah melenceng dari apa yang seharusnya kita dapatkan dari Ramadan. Rasulullah itu digambarkan dalam satu hadisnya, kebaikan Rasulullah itu seperti angin, terutama di bulan Ramadan. Ini kaitannya dengan infaknya Rasulullah itu. Tidak pernah Rasulullah itu diminta sesuatu kecuali pasti diberikan. Kami para nabi, di hadis dikatakan itu ketika seorang meminta sesuatu pasti kami berikan. Tapi kalau kalian mau bersabar atau bertawakal, qanaah dengan yang telah diberikan Allah, maka itu lebih baik, atau sabar istilahnya. Karena pemberian sabar itu lebih baik daripada pemberian berupa harta. Jadi Rasulullah itu kebaikannya itu
sepanjang tahun, tapi Rasulullah paling baik itu ketika Ramadan. Jadi maksudnya memang bulan Ramadan ini memberikan energi positif. Jadi kita tahu gimana rasanya kelaparan lah. Yang mungkin kalau zaman Rasulullah kan makan ketika lapar. Kalau kita kan makan sebelum lapar dan tidak mau berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi kita direm sedikit karena secara medis juga itu memang lambung kita itu bekerja hampir 24 jam tiap hari. Karena ketika masuk makanan itu diperlukan waktu proses untuk mencerna sekitar 4 sampai 5 jam. Itu kalau pencernaannya normal. Kalau orang yang lebih tua lebih lama. Jadi kalau kita sebelum 4 jam masukkan makanan lagi, ya. Jadi sehingga lambung ini seakan-akan kalau perusahaan itu alatnya tidak pernah diberhentikan, tidak ada liburnya. Sehingga Allah menginginkan supaya kita itu tubuh ini mempunyai hak. Allah punya hak terhadap kita. Keluarga kita punya hak terhadap kita. Tapi tubuh kita itu juga punya hak terhadap kita sendiri. Jadi maksudnya kita juga berkewajiban untuk menjaga amanah. Yang sering dilupakan itu diri kita sendiri. Jadi kadang kita terlalu memforsir sehingga Rasulullah sendiri pernah mengingatkan kepada kita ya. Jadi tempat yang paling jelek yang dipenuhi manusia itu adalah perut. Jadi memang segala macam penyakit, terutama yang zaman sekarang ini penyakit aneh-aneh itu berasal dari perut. Iya, rata-rata dari makanan. Jadi memang kita istirahatkan dulu dan jangan lupa sabda Rasulullah itu tasaharu, bersahurlah. Karena orang non muslim ternyata juga mereka melakukan puasa, iya. Cuman yang membedakan itu kita ada sahurnya, mereka tidak ada. Makanya kita ingin menyelisih orang Yahudi ataupun menyelisih non muslim, kafir ya. Kafir. Itu puasanya yaitu dengan kita sahur. Supaya beda. Dan jangan lupa ketika Ramadan ini ada yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kira-kira apa? Kalau sahur sama? Niatnya? Iya. Jadi jangan lupa kalau puasa Ramadan niatnya harus di malam hari. Oh, di malam hari. Ya. Jadi kalau puasa sunnah kita bangun tidur pagi tidak ada makanan, boleh lanjut puasa sunnah. Tapi ketika Ramadan wajib berniat di malam harinya. Jangan lupa. Jadi ketika sahur juga berniat malamnya ya. Jadi paginya itu nggak boleh. Jadi Ramadan ini di samping kita peduli kepada orang lain, tapi juga tidak melupakan kepedulian kita untuk menjaga diri kita sendiri. Karena memang kita tahu tujuan akhir Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan takwa itu ketika dikatakan dalam ayat la'alla itu kalau Allah maksudnya ja'alakum tattaqun, menjadikan kalian itu asal puasanya benar. Sesuai dengan perintah. Iya, rukun syarat kemudian niatnya juga benar, itu pasti lulusan madrasah. Kalau kita tahu di pesantren ada lulusannya kan, kriterianya gini. Nah, kalau Ramadan ini kriterianya dia itu paling gampang bisa mempertahankan kebaikan yang selama sebulan dilakukan di Ramadan itu bisa berlangsung selama 11. Istiqomah gitu. Iya, istiqomah sampai ketemu dengan Ramadan lagi. Secara teori psikologis, seseorang itu untuk membiasakan melakukan sesuatu dibutuhkan waktu 30 sampai 40 hari. Kamu pingin misalnya menjauh dari HP, misalnya orang sekarang kan ya mungkin nggak bisa hidup tanpa HP ya. Gimana caranya membiasakan nggak pakai HP? Dicoba 30 sampai 40 hari tidak pegang HP. Setelah itu insya Allah tidak ketagihan karena tubuh sudah terbiasa. Atau ingin misalnya olahraga, membiasakan diri setiap hari 1 jam. Gimana cara tahunya supaya istiqomah? Secara teori tadi minimal sebulan atau 40 hari. Nah, Ramadan itu mengajarkan kepada kita, misalnya yang sering dilakukan orang ketika malam apa? Tarawih. Ya, tarawih ini kan kita anggap sholat malam ya. Mulai.
ketika di Ramadan itu lebih gampang dikerjakan daripada malam-malam sebelumnya. Kenapa? Ya karena semua orang itu mengerjakan, sehingga kita mungkin ada sungkan, ada yang memang termotivasi. Nah, itu kalau Anda melakukan terawih mulai awal sampai akhir, terutama laki-laki ya, nggak ada libur. Betul. Ya, kalau perempuan masih ada libur. Itu bisa menjadikan acuan atau istiqomah tadi ya, karena sudah dilakukan kalau sebulan full. Yang jadi masalah kan orang Indonesia ini ya, ketika awal Ramadan itu masjid full. Ya, soft itu sampai belakang. Nah, semakin ke tengah softnya semakin maju, bukan orang yang jadi soft depan, cuman sebagian itu sudah hilang separuhnya. ya, apalagi sudah 10 terakhir. 10 terakhir. Padahal Rasulullah itu kan justru ketika 10 malam terakhir atau yang akhir itu justru disemangati. Lomba-lomba justru. Ya, bahkan Rasulullah itu digambarkan dalam hadis mengikat tali sarungnya. Nah, ini penjelasannya ada dua, maksudnya beliau menjauhi istrinya. Yang kedua memang untuk lebih menahan lapar itu orang bisa dengan mengikat perutnya. Ya, ada istilah misalnya kalau zaman sekarang mungkin lambung yang sudah terlalu besar bisa diberikan pengikat supaya orang makannya tidak banyak. Nah, kalau zaman dulu kan nggak bisa, jadi sarung dirapeti atau kadang dikasih batu supaya lebih menahan lapar. Ya, kalau kamu coba tips menahan lapar ketika Ramadan ya itu sarung dikasih batu diikatkan. Ya, kemudian malamnya terawih bisa jadi acuan untuk sholat malam selanjutnya. Kemudian puasanya itu bisa dijadikan puasa yang sunah-sunahnya karena sudah terbiasa. Cuman bedanya jangan lupa tadi masalah niat ya. Jadi kalau puasa sunnah itu lebih ringan karena niatnya boleh di pagi hari. Kapan saja berarti. Kapan saja ya. Selama belum makan, ya. Belum makan, belum minum. Iya. Berarti jadi sebagai Ramadan ini sebagai ajang kita untuk bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan sebagai acuan ya, dan sebagai keistiqomahan kita dalam berbuat kebaikan selama di Ramadan itu. Ya, kita tahu misalnya ya seperti sholat itu kan ada yang menganggap khusyuknya sholat itu memang waktu mengerjakan ibadahnya. Tapi ada yang menganggap khusyuknya sholat itu bisa dilihat antara jarak dia dengan sholat yang dia kerjakan dan sholat yang akan dia kerjakan, yang sudah dikerjakan ya, duhur ke asar. Antara duhur dan asar ketika dia tidak melakukan fahsya wal mungkar, dosa, itu berarti sholatnya sebagai ya inilah barometer bahwasannya sholatnya itu diterima. Ya, jangan sampai setelah kita melakukan sholat kemudian mendolimi orang lain atau yang mungkin mengganggu hak orang lain atau melakukan dosa-dosa yang diri sendiri. Ini kan bertentangan dengan fungsi sholat. Seperti puasa Ramadan, la'alakum tattaqun. Gimana orang yang setelah Ramadan malah gampangnya itu imannya lebih rendah daripada ketika Ramadan. Berarti ini amalnya itu mungkin ada yang salah. Ya. Jadi harus dipertanyakan. Ya, jadi memang kita melihat orang dari dohirnya, tapi kalau memang dari dohirnya dia kelihatan tidak semangat daripada ketika Ramadan, ini nanti berarti kurang berarti. Nah, mumpung di Ramadan ini kita memperbanyak amal, terutama nanti kaitannya Ramadan itu biasa kita sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila. Jadi memang bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan itu menjadi bulan terbaik karena ada Al-Qur'an. Malam Qadar itu menjadi malam terbaik karena apa? Karena turun Al-Qur'an. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling asraf, paling mulia karena menerima wahyu. Iya, Al-Qur'an. Kemudian kita sebagai umat Islam itu menjadi umat terbaik itu karena acuannya adalah tetap karena kita menerima mukjizat Nabi. Kita tahu mukjizat Nabi itu banyak yang hanya bisa dirasakan hanya pada waktu kaumnya itu. Jadi ketika nabinya hidup. Rasulullah pun sebenarnya mukjizatnya banyak, membelah bulan, kemudian mengalahkan pegulat, kemudian kurma bisa nangis ya, diceritakan, kemudian makanan sedikit jadi banyak, mengeluarkan air dari tangannya. Tapi itu kita semua
hanya tahu dari cerita. Betul. Nah, yang real yang kita bisa rasakan sekarang itu sebenarnya adalah Al-Qur'an. Dan sampai hari kiamat kelak. Ya, karena itu nanti itu kaitannya dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi memang Al-Qur'an itu dijamin sampai hari kiamat masih terjaga. Nah, tapi itu bukan ulama mengatakan ketika Allah mengatakan di ayat situ nahnu itu berarti ada peran dari pihak lain. Maksudnya ya kita sebagai orang Islam. Makanya banyak orang-orang sekarang yang memang termotivasi lah minimal. Nah, orang-orang itu ketika Ramadan memang berlomba-lomba membaca Al-Qur'an. Ya, tapi jangan lupa ya, Al-Qur'an itu memang kitab yang dibaca, cuman diturunkan Allah itu hudal linnas. Sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk. Jadi kalau sekedar dibaca tidak tahu artinya, ini memang dapat pahala, cuman fungsi awalnya itu kan harus dipahami minimal artinya. Karena ada orang sering hatam, tapi diceritakan dia tidak pernah atau tidak mau pakai jilbab. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu artinya. Sehingga ketika dia dibalik, dia mendengar orang kalau baca kitab atau Al-Qur'an, bacalah artinya. Jadi dia setelah terbiasa hatam Al-Qur'an, cuman tidak artinya ya, dibalik. Jadi dia ingin menghatamkan terjemahannya. Setelah menghatamkan terjemahannya, dia langsung pakai kerudung, pakai jilbab, bahkan ibunya pun diajak. Jadi ini Al-Qur'an itu bisa merubah asal minimal kita mengetahui artinya ya. Jadi jangan sampai Al-Qur'an itu cuma sekedar bacaan. Karena Al-Qur'an itu sebagai kitab petunjuk. Nah, kalau memang di zaman Nabi kan mereka itu bahasa ibu mereka. Nah, bahasa ibu kita ini kan lisan kita ini asal mulanya tidak tahu bahasa Arab. Jadi yang mau hatam monggo ketika Ramadan ya, minimal sekali lah kata orang-orang. Cuman kalau bisa jangan dilupakan artinya. Karena itu lebih bekas. Karena kalau dikatakan oleh dalam hadis Al-Qur'an ini kan resikonya besar, tapi juga pahalanya besar. Resiko gimana itu? Jadi ada dikabarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim itu orang yang pertama kali dihisab untuk dimasukkan neraka itu ternyata adalah penghafal Al-Qur'an. Ya, tapi dia tidak melaksanakannya. Dalam hadis Bukhari yang lain itu siksaan bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an, tapi dia tidak melakukannya. Itu adalah dia ditidurkan di bawah, kemudian diangkat batu besar dan dilepaskan sehingga kepalanya hancur. Kemudian batunya menggelinding sampai ke bawah, diambil. Sebelum yang mengambil ini balik, itu kepalanya sudah dikembalikan. Ini sahabat yang menceritakan mimpi, tapi Rasulullah membenarkan. Kemudian dia bertanya kepada malaikat waktu itu dalam mimpinya, kenapa dia disiksa seperti ini? Dia menghafal Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya. Jadi Al-Qur'an ini diamalkan, insya Allah surga. Tapi kalau cuma sekedar dibaca tanpa diamalkan, ini bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Risikonya tinggi. Ya, resiko tinggi tapi pahalanya juga tinggi. Ya. Jadi harus sebanding Ya. Jadi yang dibaca, Arabnya dibaca, juga artinya juga dibaca. Jadi enggak sekedar murojaah, tidak sekedar hatam. Ya. Tapi bahkan ya kalau tahapan selanjutnya misalnya ada pengajian tentang tafsir apa, diikutilah, nggak masalah. Jadi itu kan kita ketika kecil kan bisa baca. Kemudian setelah pendidikan kita bisa baca, otomatis bisa baca artinya kan. Nah cuman kan setelah itu ada tahapan selanjutnya tafsir gitu. Jadi ya minimal bertahap, memang nggak bisa kita langsung baru baca langsung jadi ahli tafsir, nggak bisa. Jadi memang membaca Al-Qur'an atau menaati perintah Allah ini sebentar saja, cuman sampai mati aja. Kalau kita sudah meninggal, kita sudah tidak ada kewajiban. Ya, jadi mumpung masih hidup dan kebetulan di bulan Ramadan, ayo semuanya itu kebaikan apa saja yang bisa infak, yang sholat malam. Kalau bisa semuanya, Quran semuanya lah. Maksudnya mumpung lah istilahnya ya. Mumpung di momen ya. Ya, karena banyak orang yang gampangnya itu
memberikan energi kita positif karena kebaikan. Jadi insya Allah lebih mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan daripada di bulan lain. Jadi jangan disia-siakan lah. Jangan cuma diisi apa? HP-an aja ya. Ya tapi nggak apa-apa. HP-an itu ternyata juga bisa dijadikan wasilah kebaikan. Ya misalnya nonton ceramah. apa yang bukan? Dokastra. Nonton Dokastra. Nonton Dokastra. Jangan lupa di subscribe, like ya, share, di like. ya. Dan kalau ada nomor rekening di transfer. Ya untuk mendukung dakwah kita ya. Nah itu salah satunya. Ntar di bulan Ramadan ini ya sebagai infak, sedekah, ya itu kan termasuk amalan kebaikan juga dan pastinya pahalanya juga meningkat. Coba dengan subscribe sebagai ajang kebaikan juga. Jadi membantu dari kami juga Tat ya. Iya. Kasihan ini hostnya kurus. Kebanyakan puasa. Ini kebanyakan puasa ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan ini semoga kita sebagai umat Islam diberikan pengampunan, amal ibadahnya diterima. Karena kita tidak tahu ya Ustaz, di tahun ke depan apa mungkin kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu apa ajal itu mungkin akan menjemput kita kapan, kita nggak tahu. Jadi kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan melakukan segala kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tentu saja. Cukup Ustaz? Iya cukup. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya kepada Mudir Pesantren Persis Bangil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.